Halo Sobat Teens, saya Fazik Salsabila kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi menarik tentang kegiatan PT Timah Tbk pada bulan Oktober 2022. Program ini kami rangkum dalam Teens Recap. Berita pertama datang dari manajemen PT Timah Tbk. PT Timah Tbk mendukung kemajuan olahraga bola basket dengan memberikan fasilitas lapangan bagi atlet bola basket di sarana olahraga Unmed. Ikatan Karyawan Timah atau IIKT Muntok menggelar lomba menghias tumpeng dalam rangka HUT IIKT. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung pemberdayaan kelompok perempuan. Unit Produksi Darat Bangka atau UPDB berhasil meraih penghargaan Subroto tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Emiten berkode TINS berhasil menyabet penghargaan tertinggi di Kementerian ESDM ini dalam bidang inovasi teknologi pertambangan mineral dan batubara yang efektif menuju net zero emission. Divisi P2SDE menggelar Teens Culture Talk 2 dengan tema pentingnya integritas dalam membangun budaya perusahaan yang dihadirkan narasumber mantan Direktur PT Timah Tbk Eri Riana Harja Pamekas bersama Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Ardianto. Untuk meningkatkan keselamatan berkendara bagi para karyawan, PT Timah Tbk bersinergi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat melaksanakan sosialisasi keselamatan dalam berkendara atau safety riding bagi karyawan di unit metalurgi mentok di Wisma Sriwijaya. Para pelajar dari SMAN 1 Simpang Pesak, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, antusias belajar tentang sejarah timah dan PT Timah Tbk. Rombongan pelajar ini mengunjungi kantor unit produksi Belitung Lenggang Gantung, Kecamatan Gantung. PT Timah Tbk atau TINS telah menerbitkan medium term notes 1 PT Timah Tbk tahun 2022 senilai 626 miliar rupiah. MTN ini ditawarkan secara terbatas kepada anggota holding industri pertambangan MindID. Masih dalam momentum HUT ke-77 TNI, Kepala Unit Produksi Kundur PT Timah Tbk, Ari Wibowo, mendatangi Mako Lanal Karimun. Kunjungan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas perusahaan dengan Lanal Karimun. Memasuki cuaca ekstrim di bulan Oktober, unit produksi Kundur kembali melakukan apel Safety Talk Akbar untuk mengingatkan kepada seluruh karyawan akan pentingnya menjaga keselamatan dalam bekerja. Museum Timah Indonesia Mentok dan Pangkal Pinang yang dikelola PT Timah Tbk telah menjadi destinasi wisata di Pangkal Pinang dan juga Mentok. Di Bangka Barat, Museum Timah Indonesia Mentok merupakan salah satu tujuan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Smelter Alsmelt Furnace PT Timah Tbk tak lama lagi akan dioperasikan. Untuk memenuhi pasokan listrik dalam operasional Alsmelt Furnace, PT Timah Tbk melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan PT PLN dengan perubahan daya pelanggan prioritas premium platinum pabrik utama unit metalurgi PT Timah Tbk dari daya 5.540.000 VA menjadi 8.666.000 VA. Sebagai upaya untuk lebih mempermudah koordinasi dan sinergi, PT Timah Tbk berencana akan memindahkan kantor unit produksi Belitung dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, ke Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Unit Metalurgi Mentok menggelar workshop refreshment K3 operator pesawat angkat dan pesawat angkut di unit Metalurgi Mentok. Sebanyak 29 karyawan PT Timah Tbk yang bekerja sebagai operator di unit Metalurgi Mentok mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Gedung Wisma Sriwijaya Unmed. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarminto Eko Putra bersama tim bertandang ke kantor pusat PT Timah Tbk. Kedatangan rombongan disambut oleh General Manager Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Ahmad Syamhadi, beserta Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal atau SPI PT Timah Tbk, M. Hatta. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Top Submerged Lens atau TSL Alsmelt Furnace PT Timah Tbk di kawasan unit metalurgi Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Presiden didampingi Direktur Utama, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk dan juga PJ Gubernur Bangka Belitung meninjau proyek pembangunan Alsmelt dan Gudang Balok Timah PT Timah Tbk.
PT Timah Tbk meraih penghargaan ESG Disclosure Awards 2022 dengan predikat manajemen BB dari majalah investor yang bekerjasama dengan Bumi Global Carbon Foundation. Penganugerahan ini yang dihelat secara virtual diikuti Kepala Divisi CSR PT Timah Tbk dan merupakan apresiasi kepada perusahaan yang mendapatkan penilaian dalam pengungkapan faktor ESG dalam Sustainability Report atau SR. Berita selanjutnya melaporkan seputar kegiatan sektor lingkungan PT Timah Tbk. Kampung Reklamasi Selinsing PT Timah Tbk yang terletak di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, menjadi lokasi penanaman 300 bibit jambu mete, cemara, durian, dan penebaran 3.000 bibit ikan dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI. Kompleks Bukit Baru Timah bisa menjadi salah satu tempat alternatif untuk berlibur. Suasana yang rindang, kawasan ini bak hutan di tengah kota yang bisa dinikmati untuk berolahraga karena memiliki banyak fasilitas. PT Timah Tbk melaksanakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, salah satunya dengan konsisten melaksanakan reklamasi di lahan pasca tambang. Tahun 2022, PT Timah Tbk menargetkan untuk mereklamasi 402,5 hektar lahan bekas tambang di wilayah operasional perusahaan dan hingga Agustus 2022, realisasi reklamasi sudah mencapai 278,74 hektar. Pengelolaan lahan bekas tambang yang terintegrasi di Kampung Reklamasi Selinsing memiliki daya tarik wisata dan spot foto kekinian. Selain melakukan pengelolaan lahan bekas tambang, kawasan ini juga ditata dan dilengkapi dengan berbagai ikon-ikon menarik. Untuk mendukung pengembangan wisata bawah laut di Pulau Putri, PT Timah Tbk kembali menenggelamkan Coral Garden di kawasan Pulau Putri, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Desa Batu Belubang akan menjadi salah satu daerah yang akan ditanami mangrove oleh PT Timah Tbk bersama komunitas pecinta alam Mutiara Pesisir Desa Batu Belitung. Untuk mempersiapkan ini, PT Timah Tbk bersama komunitas pecinta alam Mutiara Pesisir Desa Batu Belubang meninjau lokasi yang akan ditanam mangrove di wilayah RT 3 Desa Batu Belubang pada hari Rabu 26 Oktober 2022. PT Timah Tbk bergotong royong bersama masyarakat melakukan rapi bersih dan mengecat ulang rambu lalu lintas di Jembatan Konglong, Jalan Peleburan, Mentok, Bangka Barat. Berita terakhir melaporkan kegiatan CSR PT Timah Tbk. PT Timah Tbk ikut mendukung ajang Belitung Triathlon Challenge 2022 di Pantai Lor-In, Tanjung Tinggi Sijuk. Untuk meringankan biaya pengobatan warga di wilayah operasional perusahaan, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan pengobatan untuk Yani dan Saniwati, warga Kundur dan Belitung Timur yang mengalami penyakit. Masih dalam sektor kesehatan, mobil sehat PT Timah Tbk terus bergerilya memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di lingkar tambang. Kali ini mobil sehat PT Timah Tbk mendatangi Desa Rajik dan Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Ratusan masyarakat di Kecamatan Kundur Barat dan Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun juga antusias memanfaatkan layanan pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh PT Timah Tbk. Untuk membantu penanganan kasus stunting di wilayah operasional perusahaan, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan 147 paket makanan tambahan bagi anak yang mengalami stunting di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Beralih ke sektor pemberdayaan masyarakat, UMKM menjadi salah satu sektor yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan berperan dalam penerapan lapangan pekerjaan. Menyadari hal ini, PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan melalui CSR-nya juga mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program. Program pengembangan UMKM yang dilakukan PT Timah Tbk dilaksanakan secara terintegrasi dan dari sisi permodalan, PT Timah Tbk memiliki program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK. Dalam program ini, mitra binaan PT Timah Tbk, Konvoy, Amir Madu Klulut, Kemplang Chai Maucin, dan Kopiah Resam Alung Handicraft bisa mengembangkan usahanya setelah menjadi mitra binaan PT Timah Tbk dan bisa meningkatkan pemasaran usahanya. Divisi CSR PT Timah Tbk kembali menggelar pelatihan ekoprint bagi mitra binaan PT Timah Tbk di Pulau Belitung yang dilaksanakan di kantor unit produksi Belitung di Tanjung Pandan.
Direktur SDM PT Timah Tbk, Yenita, menyerahkan 19 sertifikat halal bagi produk mitra binaan PT Timah Tbk. PT Timah Tbk memfasilitasi mitra binaan agar produknya dapat memperoleh sertifikat halal melalui program pendanaan usaha mikro dan kecil CSR PT Timah Tbk. Untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah pekerjaan petani, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan 1 unit hand traktor kepada kelompok Bina Tani Tailong. PT Timah Tbk melakukan pemberdayaan masyarakat di Kampung Kelapa Sungai Liat dengan memberikan bantuan mesin pembuat briket arang. Guna mendorong ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat, PT Timah Tbk melakukan pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan di Pulau Setunak, Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam. PT Timah Tbk memberdayakan Pokdakan Setunak Bersatu untuk membudidayakan kepiting bakau. PT Timah Tbk juga melatih dan memberikan pendampingan kepada Pokdakan Setunak Bersatu. Beberapa waktu belakangan, PT Timah memberikan dukungan untuk jalannya beberapa kegiatan, seperti Jalan Sehat di Belitung Timur dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Belitung Timur, Serumpun Jazz Festival yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-151 Kota Manggar, Lomba Dayung Rakit Bambu di Desa Mempaya, Ritual Adat Maulid Agung di Desa Pelangas, Talk Fishing Turnamen yang digelar komunitas tua orang kita, Lomba Azan Yayasan Ar-Raudah di Kelurahan Selindung, kejuaraan Voli Gubernur Cup Open di Dusun Daya Baru, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Teluk Uma. Meningkatkan keterampilan masyarakat di lingkar tambang menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT Timah Tbk. Untuk itu, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kepada Ikatan Pemuda Bati untuk melengkapi sarana dan juga prasarana Balai Latihan Kerja Citra Mandi yang dikelola oleh Pemuda Bati. PT Timah Tbk mendukung The Tanggokers untuk ikut melestarikan ikan endemik dengan menyerahkan bantuan pada tahun 2021 lalu untuk pengembangan kelestarian dan edukasi ikan endemik dan mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Kabupaten Belitung Timur untuk mengikuti Jambore Kader PKK Provinsi Bangka Belitung tahun 2022. Program pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan PT Timah Tbk di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, tidak hanya menjaga tradisi dan kearifan lokal orang Lum. Namun, Kampung Gebong Memarong yang dibangun PT Timah Tbk bersama masyarakat sekitar juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung maupun sivitas akademika yang ingin mengenal keseharian orang Lum. PJ Gubernur Bangka Belitung menyebutkan PT Timah Tbk telah lama berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setelah mendukung pembangunan kampung adat, PT Timah Tbk juga memfasilitasi Lembaga Adat Mapur untuk melakukan studi banding ke Baduy sebagai upaya untuk menambah wawasan Lembaga Adat Mapur dalam mengelola dan mempertahankan tradisi sehingga bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat. Beralih ke sektor pendidikan, pendidikan merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, PT Timah Tbk secara konsisten sejak tahun 2000 lalu melaksanakan program kelas beasiswa PT Timah Tbk jenjang SMA bagi masyarakat di lingkar tambang. Program kelas beasiswa PT Timah Tbk dilaksanakan di SMPN 1 Pemali, Kabupaten Bangka ini telah melahirkan sebanyak 815 alumni. Mendukung program pendidikan di SMKN 1 Simpang Rangkiang di Kabupaten Belitung Timur, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk pembangunan kandang baterai peternakan ayam di sekolah tersebut. Rombongan pelajar dari SMP Negeri 1 Pangkalan Baru dalam agenda studi bandingnya melakukan kunjungan ke Museum Timah Indonesia sebagai upaya dari belajar merdeka. Industri kreatif terus berkembang dengan memiliki banyak peluang. Para pelaku industri kreatif harus didorong agar usahanya bisa berkembang. Menyadari potensi pelaku industri kreatif di wilayah operasional perusahaan, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan bagi pelaku industri kreatif di Karimun. PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur ikut menyemarakan kegiatan Karimun Expo 2022 dengan mengirimkan salah satu tim band untuk berpartisipasi dalam festival musik ini. Mereka meraih Best Drummer, Best Gitaris, dan Best Bassist.
PT Timah juga menyalurkan bantuan untuk beberapa korban bencana alam, diantaranya bantuan pangan dan bahan material untuk memperbaiki rumah warga terdampak bencana puting beliung di Dusun Pejam, Dusun 1, 2, 4, dan 7 Desa Penagan, serta TPA Nurul Ilmi, dan perbaikan akses jalan yang tidak bisa dilalui nelayan dan petani akibat banjir pasang air laut. Selain untuk korban bencana alam, PT Timah juga memberikan bantuan untuk perbaikan rumah ibadah. Di antaranya, bantuan pembangunan Masjid Baitus Salam Kelurahan Pama, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Surau Darul Fitrah, Kelurahan Teluk Air, Kabupaten Karimun, Masjid Darul Abror, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Masjid Darussalam, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, TPQ Al-Ikhlas, Kecamatan Kundur Barat, dan Musola Al-Anwar, Dusun 4, Parit Baru, Desa Sungai Sebesi. PT Timah Tbk juga menyerahkan bantuan untuk memperbaiki atap rumah lansia warga Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur yang sudah lama bocor dan semakin parah. Berita terakhir dari PT Timah Tbk, medio Januari hingga September 2022, PT Timah Tbk belum mencatatkan terjadinya fatality maupun kecelakaan berat. Kinerja keselamatan PT Timah Tbk juga menunjukkan tren perbaikan dari beberapa tahun belakangan. Sobat Teens, demikianlah Teens Recap edisi Oktober 2022. Terima kasih dan sampai jumpa di Teens Recap edisi selanjutnya.